Jadi berapa saja checkpoint yang ada di kota Mekah ini? Banyak sekali ya. Di depan sana itu aja 2 sebelum masuk ke Masjidil Haram ya. Ini aturan terbaru ya, memasuki Masjidil Haram ini menjelang pelaksanaan haji ya. Jadi aturan-aturan terbaru yang jelas tahun ini sangat super ekstra ya. Ada supernya, ada ekstranya, ketat sekali ya. Ini sebagai gambarannya, kalau yang ingin melaksanakan ibadah haji, ini kota suci Makkah tuh seperti ini ya. Tak perlu dirisaukan bagi yang mempunyai tasrah ya, tak perlu ya. Tak perlu dikhawatirkan, aman-aman saja. Yang tidak aman adalah mereka yang tidak mengantongi tasrah ya. Dan tasrah itu di mana kalau bagi mukimin kayak saya? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah dan saya berada di dekat Masjidil Haram ya. Dan di video kali ini saya akan melihat ya. Nah, ini suasananya terbaru terkini ya dari dekat Masjidil Haram. Jadi kalau kita menuju ke Masjidil Haram itu kita di checkpoint atau bahasa Arabnya taptis secara ketat ya. Tahapan-tahapan apa saja yang diperiksa ya. Jadi nanti saya akan membahasnya ini. Saya berada di dekat Masjidil Haram ini taptis yang kedua ya. Masih ada lagi di sana. Ini sekitar ada 5 checkpointnya untuk memasuki area Masjidil Haram saja ya. Ini ya, situasi dan kondisinya ini di sekitaran Masjidil Haram, jalur menuju ke Masjidil Haram ya. Ini jamaah mulai berbondong-bondong ke Masjidil Haram ya. Dan secara khusus saya akan membahas aturan-aturan terbaru terkini ya. Ini secara sah ya. Jadi ini aturan terbaru ya. Jadi untuk jamaah haji tentu saja yang diperiksa adalah kartu nusuknya ya, kartu hajinya, tasreh hajinya ya. Itu sudah sah ya, entah itu haji reguler, haji mujamalah, haji furodah, ataupun haji-haji khusus ya. Itu yang diperiksa. Kemudian untuk ekspatriat yang diperiksa adalah yang pertama adalah kartu yang namanya tasreh dukhul Mekah. Tasreh itu suratnya, surat untuk memasuki kota Mekah. Jadi untuk warga Mekah tentu saja kita harus mengajukan tasreh itu melalui kafil ya. Walaupun kita mempunyai KTP, kita tidak bisa mengajukan sendiri ya tasreh itu, dan harus kafilnya yang mengajukan ya. Jadi berapa saja checkpoint yang ada di kota Mekah ini? Banyak sekali ya. Di depan sana itu aja 2 sebelum masuk ke Masjidil Haram ya. Ini aturan terbaru ya, memasuki Masjidil Haram ini menjelang pelaksanaan haji ya. Jadi aturan-aturan terbaru yang jelas tahun ini sangat super ekstra ya. Ada supernya, ada ekstranya, ketat sekali ya. Super ekstra, ketat sekali ya. Ini kita kalau jamaah haji kita harus menggunakan kartu nusuk ini ya. Assalamualaikum. Ini jamaah dari Malaysia. Oh iya, jamaah haji Malaysia sudah masuk Mekah ya. Jamaah dari Malaysia sudah masuk Mekah ya. Ini ya. Ini jamaah haji. Jadi tahun ini bukan sekedar ketat, super ekstra ketat ya. Jadi polisi-polisi di Arab Saudi ini mengadakan gerbekan-gerbekan ya di tempat-tempat diindikasikan di sana itu dijadikan tempat jamaah ilegal ya. Di apartemen-apartemen lah ya. Kemudian di hotel-hotel juga seperti ini ya. Ini juga digerebek ya. Digerebek apabila diindikasikan dijadikan tempat jamaah haji yang visanya bukan visa haji resmi. Jadi visa haji itu apa saja yang diperbolehkan sih ya. Jadi visa haji yang namanya visa haji resmi ya pemerintah atau visa haji reguler itu ya. Kemudian ada visa haji khusus, kemudian ada mujamalah, ada yang namanya furodah, kemudian ada visa haji yang namanya dakhili ya. Dakhili itu travel apa ya? Syarikahnya kalau di Saudi namanya itu hamlah ya, hamlah dakhili ya. Kita daftar ya, kayak saya ini ya, daftar menggunakan iqomah melalui kartu nusuk itu ya. Kemudian kita bayar. Nanti kita juga ada maktabnya, kita ngumpul juga. Biasanya maktabnya sekitaran Mina sana ya. Ini kondisinya ya. Jadi checkpoint ini di kota suci Mekah ini di depan sana itu ya. Itu banyak polisi checkpoint. Saya sendiri masuk kawasan ini tadi diperiksa ya, tasreh dukhul Mekahnya. Dan setiap checkpoint disediakan bis besar ya,
manakala kita tidak mempunyai kartu dukhul Mekah, kita nanti akan diangkut, dinaikkan ke bis untuk dikeluarkan dari kota Mekah ya. Kalau kita tidak mempunyai iqomah, tentu saja kita nanti akan dideportasi. Berhubung di depan itu ada pemeriksaan checkpoint ya, kita off dulu ya guys. Saya telah lewati checkpoint ya. Jadi checkpoint ini juga kita tidak boleh ya, dilarang keras untuk mendokumentasikan berbahaya, nanti kita bisa kasus hukum ya. Jadi nggak boleh ya. Sekali lagi ini kondisi kota Mekah, dan saya sekali lagi akan meneruskan tentang aturan ya, aturan baru ini menjelang pelaksanaan haji. Menurut pengalaman saya ya, bagi jamaah haji yang resmi, terus bagi mukimin yang ada di Mekah yang resmi, tidak perlu ada yang dikhawatirkan ya. Jadi kita nggak masalah. Saya sudah mempraktekkan sendiri, saya coba masuk ya, masuk beberapa kali. Jadi pada dasarnya kita ditanyakan adalah kalau mukim Mekah di sini tasrih dukhul Mekah ya. Jadi itu pengajuannya adalah oleh sponsornya atau majikannya atau kafilnya, nanti bisa kita unduh di aplikasi Tawakalna ya. Kita wakalnanya masing-masing tentunya ya. Itu ya, untuk kita beraktivitas di sekitaran Masjidil Haram ya. Jadi di setiap checkpoint itu disediakan, tadi ternyata bukan satu bis ya, ada 3 bis ya di sana itu ya. Ada 3 bis ya. Kemudian apabila kita tidak mempunyai tasrih dukhul Mekah ya, kita nanti akan diangkut bis. Begitu pula jamaah yang dari luar ya, tidak mempunyai kartu nusuk ya, kita nanti juga akan diangkut menggunakan bis itu. Dan kalau jamaah itu jamaah reguler ya, itu polisinya juga tahu ya, mereka tahu, dilihat dari jauh aja tahu ya. Dan tidak satupun ada yang bisa lolos. Dan checkpoint di kota Mekah ini bertahap ya, bukan sekedar satu tahap ya, bertahap. Ini sampai tadi di depan tuh 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 5 checkpointnya, 5 taptis dalam bahasa Arabnya, taptis pemeriksaannya, 5 taptis. Sekali lagi ini kondisinya ya, ini jalur menuju ke Masjidil Haram. Jadi aturan terbarunya jamaah kalau menuju ke Masjidil Haram nih ya, ini diperiksa sangat super ekstra ketat ya di kota Mekah ini sebagai gambaran. Jadi saya sendiri pun turut menghimbau ya, khususnya para jamaah yang ingin melaksanakannya haji-haji ilegal, khususnya dari luar ya, itu nanti kita bermasalah di kota Mekah atau di Arab Saudi ini bermasalah ya. Jadi sesuai dengan apa yang dianjurkan pemerintah Arab Saudi, la haj bila tasrih ya, jangan berhaji kalau tidak ada tasrih ya. Yang tujuannya sekali lagi tasrih itu melindungi diri kita ya dari keselamatan kita sendiri, biar kita itu selamat. Intinya seperti itu, selamat dari transportasinya, kecapeannya, makanan dan lain sebagainya ya. Jadi kita mudah lah kalau kita melaksanakan haji dengan bertasrih, itu kita akan mudah ya. Ini situasi dan kondisinya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah seperti ini. Ini semakin kesana semakin lengang, semakin sepi ya. Ini di depan sana tuh bukan sekedar checkpoint ya, polisi juga banyak ya di pinggir jalan. Di pinggir jalan juga banyak polisinya ya. Sekali lagi ini kondisinya kota Mekah terbaru ya dari Masawi ya. Ini sebagai gambaran kelak, khususnya ini para ekspatriat atau para WNI yang ada di kota Mekah, kalau masuk ke Masjidil Haram kita harus menggunakan tasrih ya, tasrih dukhul Mekah ya. Kalau mempunyai sih bukan suatu problem atau bukan suatu masalah ya, kita tentu saja diizinkan ya. Itulah tujuannya pemerintah Arab Saudi itu agar jamaah yang ada di kota Mekah semuanya terdata ya, karena kapasitas kota Mekah sendiri itu untuk Masjidil Haram juga terbatas ya, apalagi tempat-tempat melaksanakan ibadah haji itu juga terbatas ya. Ini sekali lagi kondisinya ya, ini jalur menuju ke perhotelan jamaah haji ya. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, ini jalan kakinya melalui jalur ini. Jamaah haji dari Bangladesh ya, ini jamaah haji Malaysia. Tadi saya juga berjumpa ya di kawasan ini ya, ini jamaah haji ya.
kita membawa payung ini sangat bagus ya kalau kita beraktivitas menuju ke Masjidil Haram ya. Ini sekali lagi ya, kota suci Mekah hanya ramai padat di sekitaran Masjidil Haram ya. Kalau jaraknya jauh seperti ini sudah mulai tampak lengang. Ini malah yang ada ini anak-anak kecil ini mau ngapain ini anak kecil ini. Ini anak-anak kecil ini kira-kira orang mana ya? Ini orang-orang Burmawi ya, keturunan Burmawi ya, atau Myanmar ya. Keturunan orang Myanmar ini. Sekali lagi ini situasi dan kondisi kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini saya berada di depannya Hotel Emaar Al Diyafah ya. Emaar Al Diyafah. Ini sebagai gambarannya kalau yang ingin melaksanakan ibadah haji, ini kota suci Mekah itu seperti ini ya. Tak perlu dirisaukan bagi yang mempunyai tasrah ya, tak perlu ya. Tak perlu dikhawatirkan, aman-aman saja. Yang tidak aman adalah mereka yang tidak mengantongi tasrah ya. Dan tasrah itu di mana kalau bagi mukimin ya kayak saya ini? Tasrah itu hanya di aplikasi ya. Dan kita nanti disimpan di file PDF. Nanti kita buka ketika diperiksa, udah lihat sama polisi, dicocokkan wajahnya, udah selesai. Itu ini ya. Nanti untuk jamaah haji, polisi juga tahu ya, menggunakan kalung kartu nusuk itu jamaah haji ya. Dan jamaah haji itu biasanya kalau ke Masjidil Haram bergerombol ya, atau rombongan. Ini ya, sekali lagi ini kondisinya kota suci Mekah Al-Mukarramah ya. Ini di jalur menuju ke perhotelan jamaah haji ya. Jamaah haji itu hotelnya jauh ya, jalan kaki. Ini tadi dari sana menuju ke hotel jamaah haji kurang lebih sekitar ya, jalan kaki kurang lebih sekitar 15 menit atau 20 menit lah. Tapi sekali lagi tidak direkomendasikan ya. Jadi tahun ini sekali lagi pelaksanaan haji sangat berbeda. Ini super ekstra ketat yang tujuan adalah insya Allah ya, haji tahun ini nanti insya Allah akan lebih nyaman ya, karena tentu saja kota Mekah tidak dipadati jamaah haji yang ilegal ya. Jemaah haji ilegal itu banyak banget ya tahun-tahun kemarin ya. Tahun kemarin banyak banget ya. Ini sekali lagi kota suci Mekah Al-Mukarramah ya. Di depan itu juga checkpointnya di depan itu checkpoint. Di depan sana lagi ada satu lagi. Jadi menuju ke Masjidil Haram checkpointnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi menuju ke Masjidil Haram checkpointnya mencapai 6 ya. Pemeriksaannya itu. Ini kalau dari sini itu pemeriksaan mobil ya, mulai mobil ya. Pemeriksaan mobil itu 2 kali. Dan yang 4 kali di sana adalah pemeriksaan perorangan ya, atau personal ya, seperti jamaah-jamaah seperti ini ya. Ini kartu-kartunya ini ya, semuanya lengkap ya, kartu-kartunya ya. Kita akan melihat nanti menuju ke perhotelan jamaah haji ya, di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini checkpoint yang mobil ya, ada mobil sendiri. Ini jamaah haji ya. Ya, situasi dan kondisi kota suci Mekah Al-Mukarramah ini terbaru terkini di musim haji tahun 2025 ya. Ini dari channelnya Mas Sawi ya, silahkan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Ini situasi di bawahnya jembatan layang Misbalah ya, Kubri Misbalah ini ya. Ini Kubri Misbalah, masya Allah. Di sini banyak sekali burung-burung merpati ya. Ini ya, ini burung-burung merpati kota Mekah ya. Di depan sana ini checkpoint ya, checkpoint 1, 2. Tapi ini untuk khusus mobil ya, mobil-mobil. Yang 4 checkpoint untuk orang masuk ya. Sekali lagi pembahasan saya kali ini memang secara khusus ya. Jadi bagi jamaah yang mempunyai tasreh tidak perlu yang ada dikhawatirkan. WNI juga ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya aman-aman saja apabila kita mengantongi tasreh ya, entah itu tasreh haji ataupun tasreh memasuki kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini jalur menuju ke perhotelan jamaah haji di kota Mekah ini. Ya, sekali lagi ya, ini
kondisi kota suci Mekah Al-Mukarramah terbaru terkini ya dari Mas Awi ya, di depan itu checkpointnya. Ini jamaah haji yang menuju ke Masjidil Haram nih ya. Ini menuju ke Masjidil Haram nih jamaah hajinya. Ini jamaah dari mana ini? Dari Bangladesh ya. Mulai berbondong-bondong menuju ke Masjidil Haram ini ya. Ini padahal ini ada sekitar 600 meteran ya menuju ke Masjidil Haram. Mereka jalan kaki karena memang tidak ada transportasi bisnya ya. Yang ada transportasi bisnya adalah jamaah yang jamaah Malaysia ini. Jamaah Malaysia. Bangladesh, Malaysia ada di sini ya. Ini kalau kita hotelnya jauhnya 1 kilo biasanya ada transportasi bisnya ya. Sekali lagi ini kondisi kota suci Mekah terbaru terkini ya dari Mas Awi ya. Oke, dan sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat para pemirsa semuanya ya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen yang akan selalu mengabarkan kabar haji, kabar berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.